Langkah show of power atau pamer kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah hal yang tepat, atau strategi yang dilakukan dengan mencop atau memotong pucuk organisasi ini mulai dari penahanan Rizik Syihab, hingga pelarangan aktivitas organisasi sudah tepat dilakukan. Seperti apa masalah ini dilihat dalam bingkai perspektif akademisi dan penghujung tahun 2020, pemerintah membuat keputusan besar yang mungkin akan jadi salah satu yang terbesar untuk tahun tersebut. Keputusan tersebut adalah melarang aktivitas Front Pembela Islam atau FPI. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Menko Polhukam Mahfud MD beserta beberapa menteri dan pimpinan lembaga negara, pemerintah secara resmi dan tegas menyatakan pelarangan terhadap aktivitas organisasi yang identik dengan warna putih-putih ini. FPI dianggap tidak lagi punya legal standing pasca surat keputusan bersama 6 menteri tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam, FPI, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2020. Pemerintah juga mendasarkan keputusan tersebut untuk menjaga konsensus terkait Pancasila sebagai ideologi Indonesia, juga UUD 1945 sebagai konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto nasional yang kesemuanya dianggap mulai terancam dengan berbagai pernyataan dan aktivitas FPI. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga FPI juga dianggap bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Konteksnya juga makin menarik karena pemerintah menyinggung soal kasus-kasus hukum yang melibatkan ormas tersebut. Misalnya, disebutkan bahwa ada pengurus dan anggota atau mantan anggota FPI sejumlah 35 orang yang terlibat tindak pidana terorisme dengan 29 orang diantaranya telah dijatuhi sanksi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang anggota FPI terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dengan 100 diantaranya telah dijatuhi sanksi pidana. Pada saat yang sama, sekalipun belum mendapatkan perpanjangan SKT, FPI dianggap tetap kerap melakukan aksi razia dan sweeping yang seharusnya menjadi wewenang aparat penegak hukum. Ini juga menjadi pertimbangan lain ormas yang dipimpin oleh Rizik Syihab tersebut ditetapkan terlarang. FPI juga disebut pemerintah pernah menyatakan dukungan terhadap ISIS yang notabene dianggap sebagai organisasi terorisme dunia. Tentu pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah langkah show of power atau pamer kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah hal yang tepat, atau strategi yang dilakukan dengan mencop atau memotong pucuk organisasi ini mulai dari penahanan Rizik Syihab, hingga pelarangan aktivitas organisasi sudah tepat dilakukan. Seperti apa masalah ini dilihat dalam bingkai perspektif akademisi dan mantan diplomat Singapura, Kishore Mahbubani. FPI tanpa Rizik Syihab memang seperti ayam tanpa kepala yang untuk beberapa saat masih bisa berjalan, namun hilang arah. Strategi pemerintah yang menahan terlebih dahulu Rizik memang menjadi rangkaian langkah terhitung yang sudah dirancang sedemikian rupa. Bahkan, reshuffle kabinet beberapa waktu lalu sepertinya juga punya arah untuk mengamankan kebijakan besar ini, di mana Presiden Jokowi menunjuk Edward Omar Sharif Hyaridj alias Profesor Edi Hyaridj yang adalah guru besar ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Pengumuman pelarangan aktivitas FPI dibacakan langsung keputusannya oleh Profesor Edi, menempatkan seorang guru besar hukum di barisan tokoh-tokoh besar kabinet dan bahkan diminta untuk membacakan keputusan hukum yang dibuat nyatanya memang punya efek psikologis secara tidak langsung dari isi keputusan tersebut. Apalagi, Prof. Edi adalah akademisi yang terpandang dan punya track record mentereng dengan segala kapabilitas akademisnya, yang jelas terlepas dari hal tersebut. Pelarangan FPI ini jadi tonggak lanjutan dari sebuah proses besar yang bisa disebut sebagai de-FPI-sasi, atau proses untuk menekan dan menghilangkan pengaruh organisasi massa Islam ini. Istilah ini mirip dengan yang dilakukan Soeharto terhadap Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Benny Murdani, yang awalnya merupakan sekutu sang presiden, namun kemudian berbalik mengkritiknya. Soeharto melakukan apa yang oleh Stefan Eklof dalam bukunya Power and Political Culture in Soeharto's Indonesia disebut sebagai de-Benny-isasi, atau membersihkan pengaruh Benny dari militer, dalam konteks dan cara yang berbeda. De-FPI-sasi sepertinya menjadi wajah baru dari upaya pemerintah menyingkirkan kelompok yang dianggap bisa berbahaya bagi konteks kekuasaan yang ada saat ini. Langkah pemerintah ini memang sudah terukur pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, ketika FPI menjadi salah satu organisasi yang menggerakkan aksi massa bela Islam yang memutihkan Jakarta terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama atau Ahok.
Pasca kejadian tersebut, pemerintah memang telah menghitung langkah terkait apa yang akan dilakukan terhadap kelompok-kelompok Islam konservatif. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, adalah yang paling awal dilakukan, sedangkan FPI mendapatkan momentumnya setelah Rizik Syihab yang mengungsi ke Arab Saudi sejak 3 tahun lalu, akhirnya kembali ke tanah air. Lagi-lagi, seperti yang disebutkan di awal, FPI tanpa Rizik Syihab tak akan jadi apa-apa, sehingga kejatuhan legitimasinya perlu mengikut sertakan imam besar ormas tersebut di dalamnya. Tak heran, yang bersangkutan pun kini tengah ditahan oleh kepolisian karena pelanggaran protokol kesehatan serta upaya penghindaran dari proses penegakan hukum. Dalam konteks perlakuan terhadap FPI ini, pemerintah sepertinya menerapkan chopping the movement atau memotong puncak atau pucuk gerakan. Memang, dari pernyataan yang ada, aktivitas yang mengatasnamakan dan menggunakan atribut FPI telah dinyatakan terlarang. Namun, tak ada jaminan gagasan atau pemikiran-pemikiran FPI akan dengan sendirinya ikut hilang di akar rumput. Apalagi, seperti yang ditulis oleh mantan pegawai Central Intelligence Agency, CIA, Melissa Boyle Mahle untuk The New York Times, "We cannot kill an ideology, kita tidak bisa membunuh sebuah ideologi, sebagai sebuah jalan pemikiran. Chopping FPI tak akan mematikan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang dibawa oleh ormas tersebut." Wacana mengubah nama FPI dari Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam misalnya, adalah contoh bagaimana identitas dengan ideologi di belakangnya akan sulit untuk dimatikan. Chopping strategi ini pernah disinggung oleh Kishore Mahbubani dalam Athens Democracy Forum 2015 ketika ia mendiskusikan kebangkitan ekstremisme Islam. Menurut Mahbubani, untuk menghadapi dan mengatasi gerakan kelompok-kelompok seperti ISIS, strategi chopping tak akan efektif karena sebagai sebuah konsep dan gagasan, ISIS akan bisa tumbuh lagi dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Terlepas fakta bahwa gerakan ini misalnya disebut sebagai buatan Amerika Serikat. Oleh karenanya, Mahbubani menyarankan proses penyelesaian yang lebih mengakar. Dalam kesempatan tersebut, ia juga sempat menyinggung Indonesia, yang disebutnya sebagai negara muslim paling besar dan paling berhasil menjalankan demokrasi. Namun, menurutnya selalu ada 0,1% masyarakat yang bisa terpacu kemarahan akan hal tertentu yang berhubungan dengan sentimen agama. Katakanlah ketika melihat tentara-tentara ISIS diperangi negara-negara barat, konteks 0,1% kemarahan ini bisa teramplifikasi dan melahirkan gerakan-gerakan lain yang tentu saja kontraproduktif dengan strategi chopping yang sudah dilakukan. Dalam konteks FPI, sangat mungkin hal yang serupa akan juga terjadi. Kasus penembakan yang terjadi pada 6 laskar ormas tersebut misalnya, tentu akan melahirkan kemarahan yang membekas pada diri keluarga mereka. Hal tersebut akan menjadi warisan yang suatu saat akan kembali terbuka dan lahir menjadi gerakan-gerakan baru. Di Indonesia sendiri, akar masalah dari konflik berhulu dari ketidaksepakatan dalam konteks bernegara yang terjadi di masa lalu, di mana masih ada sekelompok orang yang merasa agama selayaknya menjadi dasar sistem bernegara. Untuk FPI sendiri, hal ini misalnya tergambar dalam buku Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah yang ditulis Rizik Syihab sendiri. Buku ini menawarkan cara pandang baru terkait ideologi dan konstitusi, misalnya dalam tagline yang pernah diserukan Rizik Syihab yang mengatakan ayat suci di atas konstitusi. Dalam konteks sejarah, sayangnya alih-alih menggunakan cara penyelesaian masalah yang lebih soft, ada kecenderungan kekerasan menjadi jalan satu-satunya yang digunakan penguasa atau pemerintah Jokowi menghadapi konfrontasi. Memang, pada masanya jalan kekerasan menjadi satu-satunya solusi. Katakanlah dalam sejarah ketika Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo menggariskan negara Islam Indonesia lewat Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia. Namun, sudah selayaknya penggunaan strategi serupa ditinggalkan. Apalagi kekerasan dan atau represi akan menimbulkan tekanan yang suatu saat bisa berubah menjadi gejolak-gejolak baru. Pasalnya, bukan tidak mungkin di era pasca Jokowi, akan ada bom waktu ketika gerakan-gerakan pos-FPI meledak dan mendapatkan tempatnya kembali di panggung politik nasional. Pada akhirnya, semua pihak memang perlu memikirkan solusi yang lebih permanen. Bagaimanapun juga, potensi konflik di masa depan akan tetap ada. Apalagi, yang menenggelamkan kapal Titanic bukanlah karang yang terlihat mata, melainkan yang ada di bawah permukaan laut. Oleh sebab itu Jokowi harus berhati-hati karena apapun namanya nanti, FPI masih akan jadi es besar di bawah muka air dan akan menenggelamkan partai PDIP, partai penguasa pendukung Jokowi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.